Mau nggak ibu-ibu dari Shell, dari Vivo, dari BP bangun SPBU di Papua? Pasti nggak mau, karena dianggap nanti rugi dan kelangkaan, sehingga SPBU non Pertamina melakukan langkah-langkah dengan permohonan di bulan Juni dan bulan Juli tetap dijawab sebagaimana jawaban dari Wamen tadi. Dan ini adalah flow, kalau ada kesalahan mohon kita dikoreksi. Nah, itulah kami di Komisi 12 melihat bahwa ini harus kita atasi. Kenapa? Sekali lagi, SPBU baik Pertamina maupun non Pertamina sudah menjadi public utility, menjadi fasilitas publik dalam kerangka tadi ketahanan energi nasional. Terlebih SPBU dari non Pertamina adalah menjual BBM yang sebetulnya itu adalah sesuai dengan PP Lingkungan Hidup P20 tahun 2017. Terendah adalah RON 91 untuk menuju Euro 4. Kan begitu. Jadi inilah di mana letak persoalannya, mari kita uraikan bersama. Tiba-tiba tetap saja tidak diberi fasilitas untuk mengimpor langsung karena terjadi migrasi yang luar biasa ke SPBU non Pertamina, dan itulah keadaan hari ini. Baiklah, anggota yang terhormat, kami persilahkan dari fraksi PD Perjuangan. Sudah ya? Sudah. Kalau gitu langsung Partai Golkar. Terima kasih, Ayah, pimpinan, Pak Ketua, para pimpinan yang kami semua hormati, sahabat-sahabat anggota Komisi 12 yang saya kasih dan banggakan, hormati, Pak Dirjen Migas, ya, Pak Wakil Direktur, dan jajaran, serta kawan-kawan dari SPBU swasta. Mungkin poin pertama, pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa rapat kita hari ini, ya, ini rapat yang kondisional sebagai bentuk dari kita semua menunjukkan bahwa kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, ya. Kita care dengan persoalan yang terjadi bagi kita, ya, meskipun pimpinan yang saya hormati minta maaf karena saya ini dari Dapil Papua, ibu dari BP, ya. Saya dari Dapil Papua, ya. Kondisi yang terjadi ini hanya di Pulau Jawa, tapi kami care, ya. Tapi kalau saya bawa ini ke Papua, ibu dari BP kerja di tempat saya di Teluk Bintuni. Di sana kelangkaan BBM itu berpuluh-puluh tahun. Kalau ibu bicara bahwa ibu care dengan community, dengan pelayanan, minta maaf, ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita care. Sebagai anggota DPR kita semua care dengan persoalan yang harus diselesaikan. Dan untuk itulah kita rapat mencari solusi. Bukan kemudian saling menyudutkan. Ya, mudah-mudahan dari hasil rapat ini ada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian bisa menjadi masukan. Jika memang ada yang salah dengan kebijakan, kita minta untuk diperbaiki. Tapi, ya, saya berharap bahwa di dalam forum ini kita menemukan solusi yang terbaik bagi kita semua. Pak Ketua, minta maaf saya izin mention Pak BBG yang saya kasihi. Saya ini pengagum Bapak Presiden kita nih, Prabowo, meskipun dari partai yang berbeda. Saya kagum sekali dengan Bapak Presiden kita kali ini, ya. Presiden yang sama untuk periode berikut, ya. Ya, Pak BBG minta maaf, izin Ketua. Satu presiden yang saya secara personal kagumi, lihat dari semangatnya, cara berpikirnya, pidatonya, yang mengajak kita semua untuk membangun nasionalisme, membangun kemandirian bangsa. Dan langkah-langkah ini yang kemudian saya, minta maaf kalau saya keliru, tapi tampak dari berbagai kebijakan-kebijakan yang kemudian sekarang kita lakukan. Ya. Ketua ingat dulu saya bilang, ya mungkin saatnya kita nih menunjukkan jati diri, ya. Pak Wakil Direktur, di luar negeri ada Pertamina, SPBU. Atau kalau SPBU di sana jual kemudian kuotanya dalam 1 tahun habis, boleh minta tambah kuotanya. Saya pikir tidak. Minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang dari SPBU swasta. Ibu-ibu dan bapak-bapak kita sama-sama orang Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Ini saatnya
Kita tidak anti terhadap investasi. Kita ingin mendukung investasi. Dan ini bagus. Tapi marilah coba kita sama-sama dalam kondisi kita yang seperti saat ini, kita sama-sama mencari solusi terbaik supaya situasi ini menjadi kondusif. Ya. Tidak lagi kita kemudian memperkeruh suasana. Ya. Kami di DPR ini juga sudah sedikit-sedikit, aduh ampun deh, ini apa lagi. Ya. Tapi ini bentuk bahwa kita care dengan kondisi. Kita ingin ada solusi. Hanya minta maaf tadi beberapa kata-kata kami care dengan pelayanan. Mau nggak ibu-ibu dari SEL, dari Vivo, dari BP bangun SPBU di Papua? Pasti nggak mau. Karena dianggap nanti rugi. Ya. Rugi. Ya kan? Atau mau ke Papua? Nggak mau. Jadi tolonglah. Mari kita sama-sama berpikir tentang ini. Betul bahwa kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi pimpinan tua yang saya hormati Ibu Bapak, ya. Sedikit mendalami misalnya dari SEL ya Ibu. Kota yang Ibu dapatkan kan sudah 1 tahun. Terjadi peningkatan demand dari masyarakat. Ya kan seperti itu. Yang jadi poinnya adalah apakah memang Ibu atau kawan-kawan dari SEL ini sudah mengantisipasinya, ya, sehingga tidak terjadi kemudian kelangkaan. Tapi dari beberapa presentasi kemudian kita bisa pahami bahwa betul ini memang ada hal yang harus kita perbaiki, ada hal yang mungkin harus kita pikirkan supaya persoalan ini kemudian menjadi selesai. Ya, setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi, ya, khususnya Pak BPG, ya, kami semua sepakat. Jadi mudah-mudahan dari hasil rapat ini kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan dan kemudian semua menjadi kembali lagi normal. Mungkin ini poin yang dapat saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, ada tambahan? Ya, sedikit ya. Ini perjuangan. Oh. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.